Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himka, bincang seru bareng alumni dan mahasiswa kimia Universitas Andalas. Kenalin, nama aku Vina dan aku Falsya. Kita berdua akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah Falsya, siapa sih narasumber podcast kita pada kali ini? Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih Vina. Narasumber kita yaitu alumni kimia angkatan 2018 yang tahun lalu berkesempatan nih untuk mengikuti PKM dan alhamdulillah lulus sampai tahap PIMNAS di Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, keren banget ya. Mungkin kita bisa langsung saja sapa narasumber kita. Halo Uni. Halo adik-adik. Sebelum kita mulai, boleh nih Uni perkenalan diri dulu. Kenalkan, nama Uni Tahara Alifa dari Kimia Angkatan 2018. Kali ini berkesempatan menjadi narasumber dalam podcast Himka dengan tema serba-serbi PKM. Dengar-dengar kemarin PKM baru umumin proposal yang lulus pendanaan Uni. Emangnya PKM itu apa sih Uni? Terus juga bidang-bidangnya apa-apa aja ya Uni? Baik, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan yang dibentuk oleh Dikti dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari oleh mahasiswa selama di perkuliahan kepada masyarakat luas. Dan untuk bidang PKM sendiri itu sampai tahun 2023 ini udah terbagi menjadi 10 bidang. Di antaranya ada RE, PKM RSH, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM PI, Karsa Cipta, Karya Inovatif, dan Video Gagasan Konstruktif. Dan untuk di jurusan kita sendiri itu yang paling banyak peminatnya itu bagian PKM Riset Eksata atau RE. Wah, lengkap banget ya bidang-bidang yang ada di PKM itu. Gimana sih awalnya Uni bisa ikut PKM? Pertama kali Uni tahu tentang PKM itu saat materi P3 Himka. Terus mulai tertarik tentang proposal PKM setelah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Dan pertama kali ikut PKM sebagai anggota itu ditawari oleh senior yang saat itu sedang tahun akhir. Namun sayang saat itu proposalnya belum lolos pendanaan. Jadi setahun selanjutnya Uni coba lagi bikin PKM, proposal PKM sebagai ketua dan sebagai anggota. Dari dua PKM itu, dua proposal itu, satu diantaranya yaitu yang Uni jadi anggota itu alhamdulillah lulus pendanaan sampai PKP 2. Namun sayang saat pengumuman PKP 2 itu belum lolos ke PIMNAS. Itu di Uni tahun akhir semester 8 tertarik karena masih penasaran kan kenapa yang saya di ketua nggak lolos. Jadi Uni buat lagi proposal PKM-nya dan alhamdulillah lulus pendanaan sampai PIMNAS. Nah, Uni kan udah 4 kali nih mencoba PKM dan alhamdulillah di proposal terakhir Uni lulus pendanaan dan sampai di tahap PIMNAS. Gimana sih Uni tips and trick dalam pembuatan proposalnya? Untuk tips and trick sebenarnya tuh pertama kali yang harus kita lakukan dalam pembuatan proposal yaitu adalah penentuan dari masalah. Kita cari dulu apa permasalahan yang kita angkat dan apa solusi yang kita tawarkan dari masalah tersebut. Berarti setelah dapat masalah, berarti kita tentuin latar belakang dan bisa kita tarik kesimpulan membentuk sebuah judul. Contohnya kalau bidang penelitian Uni kan bidang kimia organik bahan alam. Berarti permasalahan itu bisa Uni cari dari lingkungan sekitar, tempat tinggal, pokoknya yang nampak di keseharian kita dan bisa dimanfaatkan nantinya untuk masyarakat. Kan kalau organik ini kan tumbuhan yang nanti memiliki manfaat bagi masyarakat itu sebagai obat. Terus setelah kita dapat permasalahan, kita punya ide dan punya solusi untuk penyelesaian masalah, kita cari dosen yang memiliki penelitian yang cocok dengan yang akan kita ide kita.
Setelah dapat dosennya, kita diskusi dengan dosen, minta saran gimana bagusnya. Terus setelah dapat saran dari dosen itu, baru kita mulai dari pembuatan proposal. Sebenarnya tuh kunci proposal yang lolos itu kita pahami dulu prosedur pembuatan atau pedoman dari pembuatan proposalnya. Setiap tahun biasanya itu pedomannya itu berbeda. Jadi kita ikuti pedoman. Kalau udah sesuai, insya Allah kalau benar-benar punya kita tuh menarik, unik dan kreatif, lolos. Kalau udah lolos, alhamdulillah kita laksanakan semua penelitian sampai selesai. Tahun ini dari Universitas Andalas ada sekitar 115 proposal yang lulus pendanaan Uni. Dari Uni ada nggak sih tips and trick gimana caranya proposal yang lulus pendanaan ini sampai ke tahap PIMNAS? Pertama sekali selamat kepada seluruh mahasiswa dan tim yang telah lulus proposalnya hingga tahap pendanaan. Tips and trick dari Uni kepada tim yang sedang berjuang agar lolos pada tahap selanjutnya. Yang pertama, setelah lolos pendanaan yaitu kita harus melakukan penelitian. Penelitian kalian itu harus selesai atau minimal tujuan dari proposal yang kalian buat itu telah tercapai. Yang kedua, lakukan penelitian kalian sesuai dengan proposal kalian buat. Jika ternyata pada proposal yang kalian buat berbeda dengan penelitian yang kalian lakukan, baik itu sampel, penggunaan sampel, bahan maupun alat, itu akan mengurangi poin pada saat penilaian. Yang ketiga, pada saat penelitian itu usahakan kalian membuat logbook kegiatan dengan rinci dan sesuai pada alokasi waktu yang kalian buat pada pembuatan proposal. Yang keempat, pembuatan laporan kemajuan kalian itu benar-benar harus sesuai dengan pedoman pembuatan laporan kemajuan. Pada pembuatan laporan kemajuan ini ada yang namanya rincian dana. Rincian dana yang telah kalian pakai itu benar-benar harus diperhatikan bagian-bagiannya. Harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pembuatannya. Contohnya, pada peraturan kalian tidak boleh menggunakan item yang dananya itu melebihi atau sebesar 1 juta. Jadi harus kalian perhatikan pada pembuatannya. Yang terakhir, setelah pembuatan laporan kemajuan itu ada namanya kalian seminar atau monef atau biasa juga dengan PKP 2. Pada monef ini kalian akan menseminarkan atau mempresentasikan hasil dari penelitian kalian. Pada presentasi, yang namanya presentasi itu benar-benar harus poin-poin singkat, jelas dan padat. Jangan terlalu banyak cerita, tetapi kalian harus paham dari isi laporan kemajuan kalian. Semua anggota tim itu harus tahu tentang latar belakang masalah, cara kerja, hasil dari penelitian, maupun kesimpulan dari penelitiannya. Jika perlu, kalian buat dalam presentasi kalian itu bagaimana proses atau progres dari proposal kalian. Udah sampai mana sih kalian bikin kalian bikin kegiatan ini? Contohnya, kalian ternyata udah publish artikel, udah menyeminarkan sebelumnya, udah menseminarkan hasil penelitian kalian di seminar nasional. Pokoknya kemajuan dari kegiatan kalian. Terakhir itu laporan akhir. Setelah PKP itu ada namanya laporan akhir. Laporan akhir ini merupakan hasil akhir dari penelitian kalian yang benar-benar 100% selesai, dan itu menjadi penentu atau menjadi salah satu penilaian pada untuk lolos PIMNAS. Wah, kayaknya PIMNAS ini adalah sesuatu yang didambakan ya, Un. Gimana sih rasanya perasaan Uni bisa menjadi bagian dari PIMNAS 35 tahun kemarin, Un? Pas pertama kali tahu lolos sampai PIMNAS itu yang pasti kaget, nggak percaya, nggak nyangka aja gitu bisa lolos. Terus setelah dapat pengumuman mulai lagi persiapan TC, pokoknya segala macam menuju PIMNAS tuh udah mulai padat, udah mulai pusing lagi. Tapi alhamdulillah saat udah tampil di Malang itu rasanya alhamdulillah ya Allah selesai,
banggain sama sendiri-sendiri walaupun rasanya kurang maksimal pas hari H. Pokoknya pengalaman PIMNAS itu benar-benar kayak dalam pikiran kok baru sekarang sih rasanya semenyenangkan ini. Semoga tahun ini Unan bisa sampai PIMNAS, terus bisa bawa medali, minimal ya medali emas lah untuk presentasi maupun poster. Semoga persiapannya lebih baik lagi untuk PIMNAS tahun 2023 ini. Dari cerita Uni, kayaknya PKM ini keren banget ya Uni. Ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang mau ikutan ke PKM tahun depan maupun teman-teman yang sedang berjuang untuk menuju PIMNAS di tahun ini? Motivasi dari Uni yaitu yang pertama, jangan takut mencoba, nekat itu perlu selagi kalian masih benar. Terus ide kalian, mungkin menurut kalian itu biasa, menurut orang lain punya kalian memiliki kreativitas yang besar. Banyak untuk kita, baik itu yang tahun akhir maupun belum tahun akhir. Contohnya untuk yang lolos pendanaan itu kan kalau yang RE bisa kalian bawa ke tahun akhir. Terus bisa jadi skripsi, bisa nggak ikut seminar proposal. Terus kalau lulus PIMNAS itu kalian nggak perlu seminar hasil lagi. Pokoknya banyak sih benefit-benefitnya. Kalian bisa menambah relasi, juga menambah pengalaman. Semangat ya adik-adik. Keren banget ya Valsya, materi yang disampaikan oleh Uni Taha tadi mengenai serba-serbi PKM. Makasih banyak ya Uni atas waktu dan ilmunya. Buat teman-teman, semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi ke depannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.